طيارة مسيرة. Konflik militer besar kini benar-benar terjadi. Pada 28 Februari 2026, Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara dan militer berskala luas ke wilayah Iran. Targetnya mencakup pusat komando, fasilitas militer strategis, dan instalasi penting di sekitar Teheran. Operasi ini disebut sebagai serangan terkoordinasi dengan tujuan melemahkan kemampuan komando, pertahanan udara, dan infrastruktur militer Iran sejak tahap awal konflik. Dari sudut pandang analisis militer, pola serangan tersebut menunjukkan upaya melumpuhkan sistem kontrol dan komunikasi sebelum Iran sempat mengatur respons penuh. Dalam perang modern, keunggulan biasanya ditentukan oleh siapa yang lebih cepat menghancurkan jaringan radar, pusat komando, dan sistem pertahanan lawan. Jika fase awal berhasil, maka ruang gerak udara dan operasi lanjutan akan lebih terbuka. Namun Iran tidak tinggal diam. Tak lama setelah serangan berlangsung, Iran meluncurkan rudal balistik dan drone jarak jauh sebagai balasan. Sasaran utamanya adalah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia, termasuk di Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Selain itu, target yang berkaitan dengan Israel dan sekutunya di Timur Tengah juga ikut disasar. Strategi ini konsisten dengan doktrin Iran yang menekankan tekanan multifront untuk memperluas risiko bagi lawan. Laporan juga menyebutkan bahwa Presiden Iran dan pemimpin tertinggi negara sempat dikabarkan menjadi sasaran, namun keduanya tetap hidup. Dalam konteks militer, upaya menyerang pusat kepemimpinan menunjukkan eskalasi tinggi, karena langkah tersebut biasanya bertujuan mengguncang stabilitas komando nasional. Situasi ini menandai fase baru yang lebih terbuka dan langsung dibanding ketegangan sebelumnya. Jika eskalasi berlanjut, konflik kemungkinan akan didominasi serangan presisi jarak jauh, pertahanan udara berlapis, serta perang drone dan rudal. Dampaknya bukan hanya militer, tetapi juga strategis terhadap stabilitas kawasan dan keamanan energi global. Perkembangan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan pembukaan front tidak langsung melalui aktor-aktor sekutu di kawasan. Iran memiliki jaringan mitra strategis di beberapa titik Timur Tengah yang secara historis dapat digunakan untuk meningkatkan tekanan tanpa harus mengerahkan kekuatan konvensional secara penuh. Jika jalur ini diaktifkan, maka konflik bisa meluas secara horizontal, menciptakan ketidakstabilan di beberapa negara sekaligus dalam waktu bersamaan. Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam kemampuan intelijen, pengawasan satelit, serta integrasi data tempur secara real-time. Ini berarti setiap peluncuran rudal atau pergerakan aset militer Iran berpotensi terdeteksi lebih cepat. Namun keunggulan teknologi tidak selalu menjamin dominasi mutlak, terutama jika lawan mengandalkan taktik saturasi, yaitu meluncurkan serangan dalam jumlah besar untuk membebani sistem pertahanan. Faktor laut juga menjadi variabel penting. Perairan sekitar teluk dan jalur strategis energi merupakan area sensitif. Jika terjadi gangguan terhadap kapal militer atau komersial, maka konflik bisa berdampak langsung pada stabilitas perdagangan global. Keamanan jalur laut akan menjadi prioritas tinggi bagi Amerika Serikat yang secara tradisional menjaga kehadiran armada di kawasan tersebut. Selain dimensi kinetik, potensi perang siber tidak bisa diabaikan. Serangan terhadap infrastruktur energi, sistem keuangan, atau jaringan komunikasi dapat terjadi tanpa ledakan fisik, tetapi dengan dampak signifikan. Dalam konflik modern, serangan digital sering digunakan untuk melemahkan moral dan stabilitas domestik tanpa memperluas konfrontasi secara terbuka. Dalam beberapa hari ke depan, indikator yang paling menentukan adalah intensitas dan frekuensi serangan lanjutan. Jika kedua pihak menahan diri setelah fase awal, ruang diplomasi masih terbuka. Namun jika gelombang serangan terus meningkat, maka konflik berisiko berubah menjadi konfrontasi jangka panjang dengan dampak strategis yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah.
Jika kita melihat peta geopolitik Timur Tengah hari ini, satu pertanyaan besar muncul. Apakah Iran benar-benar berada di ambang perang terbuka? Atau ini hanya babak baru dari perang bayangan yang sudah berlangsung bertahun-tahun? Dalam analisis militer, kita tidak hanya melihat siapa menyerang siapa, tetapi bagaimana pola pengerahan kekuatan, kesiapan logistik, serta sinyal strategis yang dikirim ke dunia. Dan semua indikator menunjukkan bahwa kawasan ini sedang memasuki fase yang jauh lebih berbahaya dibanding sekedar retorika politik. Secara doktrin, Iran tidak mengandalkan perang konvensional frontal seperti invasi darat besar-besaran. Strateginya bertumpu pada kombinasi rudal balistik jarak menengah, drone jarak jauh, perang siber, serta jaringan proksi regional. Target utamanya bukan sekedar kemenangan militer cepat, tetapi menciptakan tekanan multifront yang memaksa lawan menyebar kekuatan. Di sisi lain, Israel memiliki keunggulan dalam superioritas udara, intelijen real-time, dan kemampuan serangan presisi jarak jauh. Jika konflik meningkat, skenario paling mungkin adalah duel serangan presisi, rudal dan drone versus jet tempur dan sistem pertahanan udara berlapis. Faktor ketiga yang mengubah kalkulasi adalah keterlibatan Amerika Serikat. Kehadiran pangkalan militer di sekitar Teluk Persia memberi Washington kemampuan respons cepat, baik melalui kapal induk, pembom strategis, maupun sistem pertahanan udara regional. Namun setiap intervensi langsung membawa risiko eskalasi besar. Jika pusat komando di Teheran merasa eksistensinya terancam, maka strategi asimetris bisa berubah menjadi serangan balasan yang lebih luas, termasuk ke jalur energi global. Peran Amerika Serikat dalam fase lanjutan konflik akan sangat menentukan arah eskalasi. Jika Washington meningkatkan keterlibatan melalui tambahan kapal induk, pembom strategis, atau sistem pertahanan udara di kawasan, maka pesan yang dikirim jelas, komitmen penuh untuk menjaga dominasi dan melindungi sekutu. Namun semakin besar eksposur militer Amerika Serikat, semakin besar pula risiko konfrontasi langsung berkepanjangan dengan Iran. Bagi Israel, konflik ini menyentuh aspek keamanan nasional paling mendasar. Doktrin pertahanannya menekankan pencegahan ancaman sebelum mencapai tahap eksistensial. Karena itu, setiap indikasi peningkatan kemampuan serangan Iran, terutama rudal jarak menengah dan drone presisi, akan diperlakukan sebagai ancaman yang harus ditekan lebih awal. Artinya, potensi gelombang serangan lanjutan dari Israel tetap terbuka jika dinilai perlu secara strategis. Salah satu titik paling krusial dalam konflik ini adalah Selat Hormuz. Jalur sempit ini merupakan arteri utama distribusi energi global. Jika ketegangan meluas ke wilayah tersebut, baik melalui gangguan kapal tanker, ranjau laut, atau manuver militer agresif, dampaknya bisa langsung terasa pada pasar minyak dunia. Iran secara geografis memiliki posisi strategis di sekitar selat ini, sementara Amerika Serikat secara tradisional menjaga kebebasan navigasi di sana. Kontrol dan keamanan Selat Hormuz bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal leverage strategis. Ancaman penutupan atau gangguan di jalur ini dapat menjadi alat tekanan politik dan militer. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, memastikan jalur tersebut tetap terbuka adalah prioritas tinggi, sehingga kemungkinan patroli laut dan pengawalan kapal dagang akan meningkat signifikan. Jika dinamika ini terus berkembang, konflik tidak hanya menjadi duel udara dan rudal antara Iran dan Israel, tetapi juga kompetisi kendali laut dan proyeksi kekuatan Amerika Serikat di kawasan. Dalam skenario terburuk, kombinasi tekanan udara, serangan jarak jauh, dan ketegangan di Selat Hormuz dapat menciptakan krisis multidimensi yang mempengaruhi keamanan regional sekaligus stabilitas ekonomi global. Dari sudut pandang militer murni, perang penuh akan menjadi konflik berbasis teknologi tinggi, pertahanan udara melawan swarm drone, perang elektronik melawan sistem navigasi, serta serangan presisi terhadap infrastruktur strategis. Tidak ada pihak yang menginginkan perang jangka panjang, tetapi kesalahan kalkulasi sekecil apapun dapat memicu spiral eskalasi yang sulit dihentikan. Inilah yang membuat situasi saat ini sangat berbahaya, bukan hanya karena kekuatan senjata, tetapi karena kompleksitas keputusan strategis di baliknya. Pertanyaan terbesarnya sekarang bukan siapa lebih kuat, melainkan siapa lebih siap menghadapi konsekuensi. Karena dalam konflik modern, kemenangan tidak hanya diukur dari wilayah yang direbut, tetapi dari kemampuan bertahan di bawah tekanan ekonomi, politik, dan militer secara bersamaan. Dan jika ketegangan ini benar-benar berubah menjadi perang terbuka, dampaknya tidak akan terbatas di Timur Tengah. Dunia akan ikut merasakannya.